Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, gimana kabarnya? Alhamdulillah kuis Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ya. Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Sehat. Semuanya diberikan kemudahan, ya. Dan sampai terakhir, sampai ujian nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel yang satu ini. Kita bisa lihat di situ sudah saya share ya. Review ya. Kita ini sebenarnya murojaah. Dan memang ilmu itu memang harus diulang-ulang. Padahal antum sendiri sudah selalu mengulang ya. Bukan hanya mengulang ya. Sudah menyampaikan sebenarnya. Tapi ya begitulah manusia. Suka lupa. Nah, suka lupa. Baik sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan nggak sengaja ya melupakannya. Tapi ya kita terbatas kualitas ingatan kita. Makanya sudah kita ingatkan lagi, ya review lagi pelajaran TGMPA ya. Berarti kalau sudah review ini berarti dekat ya. Masanya sudah semakin dekat untuk diuji ya. Semoga dimudahkan. Manusia itu dengan ilmunya ada 4. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Orang tahu, mengerti dan sadar dia mengerti. Ya, maka dia orang alim ikuti dia. Itu pertama. Kedua, rajulun yadri wa huwa yadri annahu rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Yang kedua adalah orang yang mengerti, orang paham, tapi dia nggak sadar kalau dia sudah paham, sudah ngerti. Maka ini fa huwa ghafilun fadzakiru. Maka ini orang yang lalai, perlu diingatkan. Mungkin kita orang yang kedua ini ya, orang kedua suka lupa, maka perlu diingatkan. Orang yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia sadar dirinya nggak tahu. Maka orang seperti ini adalah orang jahil, perlu diajarkan. Ya, dia nggak tahu, jahil kan? Jahil, nggak tahu. Berarti presentasinya 0. Dan orang yang kedua tadi sebenarnya sudah presentasinya mungkin sudah 100 lah ya, tapi karena lupa jadinya berkurang dia. Perlu diingatkan. Yang ketiga ini orang yang 0%, nggak tahu, perlu diajarkan. Yang ketiga rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang keempat adalah orang yang tidak tahu, tidak mengerti dan tidak sadar dirinya tidak mengerti, nggak sadar. Dan kadang tidak mau disadarkan. Ini yang repot. Bahwa ma'ikun fahadiruhu. Orang seperti orang pandir yang mesti kita hati-hati dengan orang yang keempat ini. Orang yang jahil tapi tidak merasa dirinya jahil. Ya, diingatkan malah marah dia. Karena kejahilannya. Yang lebih parah lagi dia berperilaku, berbicara, bahkan berdakwah dengan kejahilannya. Maka ini adalah orang yang keempat fama'ikun. Bahwa ma'ikun fahadil. Semoga kita ya di sini mendapatkan faidah ya. Ini luar biasa Mas, ada berapa? Ada berapa slide tadi? 117 ya. Ya, karena memang babnya 21 sampai 40. Berapa bab ini? 20 bab ya. Ya, mudah-mudahan ya kita sudah alhamdulillah sudah ada progres 1 slide ya, kurang 116. Ini gue tanya berapa kali Sekali aja. Ini TGMPA ini sekali aja. Nanti pekan depan review yang KIP. KIP ya. Nah, KIP ini yang banyak nih. Nggak tahu mau biasanya dibagi 4 ya, 3. ya biasanya dibagi 3 ya. Akidah, fikih sama apa itu? Manhaj 3.
Ya, ini slide yang kedua. Ada progres ya, alhamdulillah. Langsung selesai. Hah? Ya langsung udah selesai. Ya, mohon bersabar. Ya, kita nggak mungkin begitu detail ya yang namanya baca ayat review sekilas saja. Mengingatkan. Ini ada bab 21 makna la ilaha illallah, di manakah Allah, makna Muhammad. Ini masih tentang tauhid nih. Makna Muhammad ini tauhid juga. Tauhid syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga masih tentang tauhid. Ini karena kita belajar tauhid, kita tahu lawannya ya. Ya, lawannya tauhid syirik. Kemudian ada jadi 4 bab ini tentang tauhid ya. 21, 22, 23, 24. Kemudian fikih ya. Wudu, sholat, ya. Doa. Nah, ini masuk kalau mau dimasukkan ke fikih ya 2 ini 25, 26. Ya, ini tematik ini termasuk yang doa, utama doa, larangan berkhulwat, jujur, qanaah ini tentang akhlak ya. Tentang akhlak. Ya, silakan Mas Indra. Ya, silakan. Enggak apa-apa, ikutin. Ikut dong. Saya mau itu. Terus kira mau proyektor mau ngasih tahu proyektornya rusak. Tahu. Oh iya. Cuman itu aja. Oh iya. Ngasih berita apa ini? Berita apa ini? Berita gembira atau berita? Menyentuh orang. Silakan. Monggo Mas Ahmad. Sehat. Alhamdulillah. Baru ketemu dari tadi. Ya, bab 31 tentang adab nih. Ada berapa adab nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 bab tentang adab. Ya, adab seorang muslim ini. Makan, minum, ini sehari-hari ya. Makan, minum, satu paket. Tidur juga 2 nih. Bangun tidur, ya mau tidur. Mau di toilet, ada bersin, salaman, canda, dan tawa. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di kitab-kitab para ulama. Dalam Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah itu. Dan juga saya mengajar tentang itu. Ya, ini perlu diajarkan adab ya, baik untuk kita dan untuk rekan-rekan dari murid ya. Kemudian dia sirah sahabiyah ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lumayan sudah daftar isinya sudah selesai ya. Ana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu poin bahasannya. Nah, ini makna nanti nih, saya garis bawahi nih. Kalau udah garis bawahi, insya Allah keluar ya. Mudah-mudahan. Karena saya bilang insya Allah. Apa makna la ilaha illallah? Yang benar. Nah, nih, la ma'budu bihaqqin Allah. Ya, antum hafalkan ini. Apa artinya apa? Tidak ada sesembahan. La ma'bud itu tidak ada sesembahan. Bihaqqin yang berhak, yang benar untuk disembah selain hanya Allah. Ini makna yang paling benar. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini ada 2 rukun. Rukunnya di sini nih. Ini kan definisinya nih maknanya. Ini rukunnya di sini. Biasanya nanti di-share nggak sih? Di-share ya? Apa ini materinya. Iya. Ya di-share kan? Ada gitu juga yang banyak tapi. Oh iya. Yang Satu pasti kan? ini udah jadi satu. Jadi satu kan itu. Udah dijadi satu. Udah. Biasanya nanti di sini. Ya. Ya ini lumayan lah antum biar nggak pusing-pusing amat. Jadi ada kita murojaah bersama ya. Murojaah bersama. Ini rukunnya Mas ya. Ini tadi maknanya. Kenapa mesti dengan ini maknanya ya sudah saya pahamkan kemana saya terangkan. La ma'budu bihaqqin. Harus ada bihaqqinnya di sini. Gak boleh la ma'budu illallah, nggak bisa. Harus ada bihaqqin. Tidak ada sesembahan ya yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah. Ya, kenapa? Nah, ini keterangannya di sini karena ini mengandung 2 rukun. Rukun pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Nafyu itu kita harus meniadakan. Nafyu itu menafikan. Menafikan apa? Meniadakan, mengingkari bentuk penghambaan, bentuk penyembahan, bentuk ibadah kepada selain Allah. Kita harus nafikan, kita harus ingkari, kita harus kufuri. Wa may yakfur bit tauhid. Kita harus kufur dengan tauhid, sembahan selain Allah. Nah,
Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Al-itsbat itu apa? Menetapkan penyembahan, penghambaan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya, kenapa mesti dimaknai dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Gitu. Makanya Abu Jahal itu pintar dia bahasa Arabnya, nggak mungkin ngomong la ilaha illallah aja nggak mau dia. Karena dia mengerti maknanya dan rukunnya serta syarat-syaratnya ini. Ya sekarang orang-orang non muslimah kesandung la ilaha illallah begitu kan? Nggak paham tapi hatta orang Islam itu sendiri. Dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali tapi dia masih meminta-minta ya pada dukun, pada orang-orang yang sudah meninggal. Berarti nggak paham. Ini PR kita untuk memahamkan diri kita sendiri, anak-anak kita, istri kita tentang perkara la ilaha illallah. Ya. Ya. Ini, mengapa harus ini la ma'budu bihaqqin illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah karena la ilaha di sini nafyu lil jins ya, meniadakan semua ilah-ilah yang ada ini. Kita harus kufur. Ada nggak ilah-ilah selain Allah yang disembah? Ya Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah banyak. Banyak sekali dari jin ada, manusia yang disembah juga ada. Gitu kan? Banyak. Ya, setan juga disembah sama mereka. Nah, kita harus ada bihaqqin. Tidak benar itu sesembahan yang ada itu walaupun ada, faktanya ada, itu tidak benar. Harus ada bihaqqinnya di sini. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah. Nah, bihaqqinnya itu harus dimunculkan gitu. Illallah hanya kepada. Nah, ini apa nih? Syarat ya. Syaratnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Mengetahui ilmu, yakin, apa ini? Memurnikan. Ikhlas ya. Ikhlas itu memurnikan. Ikhlas. Kemudian yakin, mengetahui. Loh kok yakin 2 sih? Iya ya. Al ilmu wal yakinu wal ikhlas wal mahabbah. Wal mahabbah sudah ya. Mencintai. Apa ini Mas? Ini tomorrow. Mana? Ini ya? Besok aja. Enten nanya. Terus tomorrow gimana itu? Restart lagi nanti. Atau al inqiyadu wal qabul. Al ilmu al yaqinu. Iya sudah itu. Al inqiyad ini. Apa Mas satunya? Al ilmu al yakin, al ikhlas, al mahabbah, al qabul, al inqiyad. Nah, qabul ini kok yakinnya meyakini kebenaran itu. Oh, ya tasdik asidku, kebenaran di sini. Asidku. Ya, membenarkan betul. Ya, mengetahui berarti lawannya jahil, yakin, nggak yakin ya, ragu. Nah, ikhlas itu lawan dari syirik. Benar itu tidak membenarkan, apa artinya mendustakan. Nah, ini membenarkan. Mencintai, kita harus cinta, tidak benci. Taat, tidak menentang, menerima, tidak menolak. Sombong menerima ini. Nah, ini syarat-syarat ini syarat-syarat ini yang mesti kita pelajari ya. Ini next lah ya. Kalau antum ditanya di ayat ini mana rukun tauhid tadi, rukun la ilaha illallah di sini. Nah, fama yakfur bitaghut ini rukun yang pertama, wa yu'min billah rukun yang kedua. Ya, ini yakfur bitaghut la ilaha yu'min billah itu illallah. Gitu kan? Ya, mengkufuri tauhid sesembahan selain Allah, beriman hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Illallah ini isbat, ini an-nafyu ini isbat. Dalil rukun syahadat la ilaha illallah. Al-Baqarah 200. Makna yang keliru terhadap syahadat la ilaha illallah. Ini yang enggak benar. Contohnya la ma'budu illallah. Kurang bihakin kan tadi? La ma'budu illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ini kelirunya. Tidak ada sesembahan ya selain Allah. Ya. Ini
Ini pengertian ini maksudnya ada tidak ada sesembahan kecuali Allah. Artinya sesembahan-sesembahan yang ada itu dibenarkan mereka. Itulah Allah begitu. Pada sembahan-sembahan selain Allah itu banyak. La ma'buda illallah. Kemudian ada la khaliqa, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenapa keliru? Karena ini hanya menetapkan khalik ini kan tauhid rububiyah saja. Sedangkan tauhid ada 3. Nah, gitu. Ada 3. Rububiyah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. La hakim sama ini, hakim juga tauhid rububiyah. Sedangkan la ma'budah ini sudah termasuk nih. Intinya ini ibadah. Ibadah ma'bud itu yang diibadahi. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan ya atau zat yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nas, surat Al-Baqarah 21-22. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu wahai manusia, u'budu, sembahlah. Nah, ini u'budu ini dari kata ini. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang khalik, yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum. Jadi khalik itu adalah salah satu pekerjaan Allah, ya, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengakui Allah Maha Pencipta lalu dia nggak beribadah, apakah disebut sebagai seorang yang bertauhid? Maka tidak. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu saat itu mengakui bahwasanya yang menciptakan alam seisinya adalah Allah, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Di manakah Allah ini pertanyaan yang masyhur ya, yang pernah ditanya Nabi kepada seorang budak wanita ya, aina Allah ya. Kalau sudah masuk ke dalam bab asma wa sifat, maka kaidah-kaidahnya sudah jelas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ya sama dengan makhluk. Tidak sama, nggak boleh disamakan. Namanya, sifatnya nggak boleh. Tapi tetap harus ditetapkan wa huwas samiul basir, yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini seperti ini. Ini surat apa? Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Ini penolakan terhadap kesamaan, tasbih ya. Ya, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sungguh disayangkan mereka yang menuduh kita sebagai musyabbih atau mujassimah. Padahal kita sudah jelas mengikuti ini kaidahnya. Tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluk. Lah kenapa mereka menuduh kita mujassimah? Karena antum itu menetapkan nama atau sifat-sifat untuk Allah yang sama dengan makhluk. Nah, siapa yang menyamakan? Kita nggak menyamakan. Lah antum menetapkan Allah Maha mendengar. Lah Allah sendiri yang menetapkan wa huwas samiul basir. Allah yang menetapkan sendiri dalam Al-Qur'an. Allah yang menetapkan sendiri melalui lisan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Ketika kita menetapkan seperti ini, kan kita sudah kasih tahu pendengarannya Allah tidak sama dengan makhluk. Penglihatannya Allah tidak sama dengan makhluk. Sama nama, sama istilah, belum tentu sama hakikatnya. Begitu. Itu yang kita yakini seperti itu. Kita menetapkan seperti itu, kenapa? Bukan kita mau menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau antum menetapkan as-sami untuk Allah, Allah mau mendengar, berarti kan seperti manusia. Loh, itu antum, pikiran antum itu. Kita menetapkan ini sudah selesai. Selesai. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut lagi.
ini pembicaraan tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha gaib yang kita mesti ikuti sesuai dengan dalil. Siapa yang jauh lebih tahu tentang Allah? Allah itu sendiri. Dan Allah telah mengkhabarkan Allah punya sifat. Allah punya nama. As-Sami Al-Basir ini nama Allah. Dan nama Allah itu mengandung sifat. Allah mempunyai nama As-Sami Al-Basir. Berarti mempunyai sifat sama dan basor. Ini debatnya sangat ini disebut tauhid itu ilmu tinggi. Ya, kalau orang ngomong. Padahal ya kalau ahlu sunnah wal jamaah ikut aja lah dalil. Quran, sunnah, keterangan dari Nabi, para sahabat, udah ikuti saja. Ya, tidak perlu didebatkan. Ya, kita tidak boleh mendebatkan perkara-perkara yang memang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita. Nggak mungkin ini. Kita berbicara tentang zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala, maha besar. Nggak bisa diperdebatkan. Udah ikuti saja ini. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dimiliki Allah yang sifat yang tinggi. Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Al-a'la. Itu. Kemudian dalil makna istiwa. Allah itu ada di mana? Allah ada di arsy. Kok bisa? Ini dalilnya. Ar-Rahman 'alal arsyis. Toha ayat 5. Allah Ar-Rahman 'ala. Ya. Ala itu artinya di ala wartafa. Berada di arsy, bersemayam. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dari hadis ini apa? Pertanyaan Nabi kepada seorang hamba sahaya, budak. Di mana Allah? Di atas langit. Ya, sudah dibebaskan dia karena dia seorang yang beriman. Siapa aku? Aku Rasulullah. Ya. Merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang hadis riwayat Imam Muslim. Gitu. Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Loh, di mana? Ya. Nah, Allah ada di atas langit. Di atas itu bainun. Tidak, Allah itu tidak membutuhkan langit tentu. Tidak membutuhkan. Allah itu di atas langit. Menunjukkan ketinggian Allah. Dan tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu ya butuh dengan tempat. Langit itu enggak. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyis, bahwa di atas arsy bersemayam. Gitu. Tafadhol. Nah, makna istiwa. Nah, nanti kalau antum ditanya apa makna istiwa? Nah, apa tadi? Ya, tinggi dan menetap. Ulu, irtifa, ya. Nah, kalau antum ditanya apa makna istiwa? Ar-Rahmanu 'ala itu di atas, 'alal arsy istawa. Istawa itu maksudnya ala wartafa'a. Maknanya itu Allah itu maha tinggi. Ya. Maha tinggi di atas sana. Ini keterangan dari siapa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr. Para ulama menjelaskan. Ala tinggi, irtafa'a tinggi, so'ada naik, istaqarra menetap. Semua maknanya sama kecuali istaqarra yang memiliki makna tambahan dari makna tinggi. Intinya di atas Allah. Waalaikumsalam. Tafadhol. Ya, kita sedang membuka ya mengenal arsy. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Nah, ini surat Al-Haqqah. Malaikat berada di penjuru langit dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung. 8 malaikat mengangkat arsy, menjunjung arsy Rabb. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berkeliling di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Rabb-nya dan diberi putusan di antara hamba Allah dengan adil diucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian dalam hadis telah diizinkan bagiku untuk cerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas memikul arsy. Sungguh jarak antara daun telinga
sampai ke bahunya adalah sejauh 700 tahun. Ini malaikat pemikul arsy. Daun telinga ke bahunya, daun telinga ke bahunya, berarti besar sekali malaikat. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, sungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atas singgasana Firdaus, singgasana Sang Maha Pengasih. Di atasnya, di atas Firdaus itu ada singgasana Sang Maha Pengasih, yaitu Allah. Dan darinya sungai-sungai surga mengalir. Jadi arsinya itu di atas surga Firdaus. Jadi kalau surga itu darujat ke atas, tapi kalau neraka itu darokat ke bawah. Ya. Itu singkat cerita, tapi sudah memakan waktu ya, lumayan. Sekarang tentang syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Nanti antum lihat, baca biografinya. Ini biografinya ya. Namanya siapa, bapaknya siapa, ibunya ya. Abdullah Aminah. Sini aja. Iya. Nama lain dari Nabi Muhammad siapa? Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib, Al-Mutawakkil. Istri Nabi ada berapa? 11 ya. Khadijah. Kemudian Khadijah itu meninggal ya. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi menikah dengan Saudah. Setelah beberapa hari, tak lama menikah lagi dengan Aisyah. Begitu dengan yang lainnya. Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah, Maimunah dan lain-lain. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi kekhususan bagi beliau boleh untuk menikah lebih dari 4. Kalau kita tidak boleh lebih dari 4. Ya, 1 aja. Ya, 1 juga cukup lah. Kalau memang nggak bisa adil. Kalau memang takut, ya 1 aja cukup. Ini termasuk orang-orang yang penakut. Wa khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut, 1 saja untuk berbuat adil. Takut tidak berbuat adil, 1 saja. Maka alhamdulillah kita kumpul sesama penakut ya. Ya. Kita terus terang aja ya, takut aja. Memang di sini takut, di sana takut. Jangan di belakang berani di sana takut ya. Ya. Makna syahadat Muhammad Rasulullah ada maknanya, rukunnya, konsekuensinya, masya Allah. Maknanya apa sih? Ya ini, kita mentauhidkan Nabi Muhammad SAW, mengakui lahir batin. Ya, pertama, dia adalah hamba Allah seperti kita, tapi dia juga sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya. Rukunnya 2, abdun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nah ini misalnya saya kasih ini ya, tanda ya. Apa rukun Muhammad Rasulullah? Apa rukun syahadat Muhammad Rasulullah? Abdun la yu'bad, seorang hamba yang nggak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, rasul yang tidak boleh didustakan. Bisa? Insya Allah. Jadi Nabi itu seorang hamba, maksudnya nggak boleh disembah, nggak boleh mengkultuskan, nggak boleh berlebihan. Seperti berlebihannya orang-orang Nasrani yang menuhankan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dia mendudukkan apa namanya, Nabi melebihi dari yang Allah berikan, maksudnya melebihi batas, melampaui batas. Jadinya mestinya dia dijadikan Nabi, dihormati ya, dengan apa, mengakui dia sebagai Rasul. Kemudian kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan, nggak boleh meremehkan ya, meremehkan terus menghina Nabi,
tidak percaya dengan Nabi. Ya Nabi itu manusia biasa, iya sama. Tapi dia juga Rasulun la yukadzab. Seorang Rasul juga, bukan manusia yang biasa. Karena manusia, ya manusia pilihan. Konsekuensinya apa? Kalau kita beriman dengan syahadat atau kita yakin dengan syahadat Muhammad Rasulullah, ini at-tasdiqu fima akhbar. Kok meyakini sih? Tasdiqu fima akhbar. Maksudnya membenarkan ucapannya. Meyakini kebenaran ucapannya. Sama aja sih ya. Meyakini kebenaran, membenarkan ucapannya. Sampai ucapannya kalau ada lalat jatuh di minuman, itu antum celupkan. Karena dalam satu sayap itu racun, satu sayapnya nah, jijik gitu. Kemudian kalau ada makanan jatuh ke lantai, kalau ada makanan jatuh ke lantai, dipungut, bersihkan yang yang kotor dibuang, makan. Jorok. Itu repot itu. Kemudian kalau habis makan pakai tangan dijilat. Dijelaskan ke istrinya kalau mau gitu. Jorok deh. Sama misalnya kalau misalnya ada syariat poligami, ya antum jangan membencinya. Kalau memang nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan membenci. Tasdiqu fima akhbar. Itu membenarkan syariat. Tasdik. Jangan sampai kita karena nggak suka dengan syariat itu atau merasa jijik dengan hal itu, merasa nggak setuju dengan alasan apa saja, misalnya HAM, hak asasi manusia yang sekarang sedang digaung-gaungkan, misalnya bahasanya LGBT itu kan perkara yang haram, zina perkara yang haram, tetapi kalau dilakukan suka sama suka, ya, atas nama HAM, habis-habisan gitu. Memerangi apa? Kalam Rasulullah SAW. Ini jadi di mana ya? Di mana syahadatnya Muhammad Rasul? Di mana? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang beriman, janganlah engkau itu mendahulukan atas Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama konsekuensinya. Yang kedua, ta'atu fima amal, taati perintahnya. Yang ketiga, jauhi larangannya. Yang keempat, ibadah dengan syariatnya. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ini semua ya. Ya. Jadi manusia satu ini bukan manusia biasa. Kita harus betul-betul belajar. Belajar dari semua biografinya, sejarahnya, sunnahnya, ajaran semuanya. Setelah itu, setelah belajar apa? Diamalkan. Setelah diamalkan apa? Didakwahkan. Setelah itu apa? Sabar dalam mendakwahkan. Sabar. Kalau nggak sabar, ya sudah. Dan banyak cobaannya, banyak tantangannya, banyak lawannya. Ya, di sana ada ahlu sunnah, ya, ada yang pengikut sunnah, dan juga ada pengikut yang lawan dari sunnah itu sendiri, yang tidak suka dengan sunnah-sunnah Nabi. Kalau ditegakkan, nggak suka mereka. Akan selalu ada ya golongan-golongan yang nggak suka. Kalau udah belajar tauhid, ya belajar lawannya sih syirik. Apa definisi syirik? Saya garis bawahi lagi nih. Nah, hati-hati kalau sudah ada garis bawah ini, antum hati-hati. Apa makna definisi syirik? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita ini tugasnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Liya'budun adalah liyuwahhidu. Maksudnya mentauhidkan dalam ibadah. Ya. Harus diesakan, ditunggalkan, nggak boleh diduakan, atau apalagi lebih dari dua, nggak boleh. Nah, karena kalau sudah diduakan Allah itu berarti ini masuk definisi syirik, menyamakan sesuatu dengan Allah, ya, dalam hal yang menjadi keistimewaannya, kekhususan Allah Subhanahu. Ini adalah makna daripada syirik, menyamakan sesuatu dengan Allah. Ya, atau beribadah kepada Allah, ya, dengan di waktu yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, tapi saat di waktu yang sama dia juga meyakini ada selain Allah yang mendapatkan hak yang sama dengan Allah Subhanahu. Ini yang namanya kesyirikan.
dia menduakan, mensekutukan Allah dalam hal ibadah. Dalam hal apa saja ibadah itu kan banyak. Apa arti ibadah itu? Oh, panjang itu. Segala sesuatu yang diridhoi, dicintai Allah Subhanahu wa taala dari perkataan, perbuatan yang zahir dan batin. Ya. Bisa dari rasa takut kita. Kalau dalam hati kan bisa takut, bisa niat juga. Niat itu kadang nggak ikhlas kan? Nggak ikhlas. Riya itu juga sama. Syirik khafi namanya. Nah, syirik khafi itu nanti kalau antum ditanya syirik khafi itu apa? Riya, syirik yang tersembunyi dalam hati. Kalau antum ditanya, ini isyarat ya. Oh, tanya. Kalau ditanya kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Bahaya syirik, bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, dosa yang paling besar apa itu? Ya. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, ya. Kemudian yang lainnya yang pertama, ranking pertama dalam bahaya ini yang paling besar dosa al-isyraku billah. Kemudian dosa yang tidak diampuni surat An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya di bawah syirik. Tapi ingat ya, bagi siapa yang dikehendaki. Artinya, yang penting nggak syirik ya. Nggak apa-apa, aman. Di sini jangan lupa, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah nggak berkehendak, ya, melakukan dosa besar selain syirik misalnya, ada harapan diampuni, ada harapan tidak diampuni. Nah, ini juga tidak kalah bahayanya syirik kalau dia melakukan syirik, ya. Lain asyrak, jika kamu menyekutukan Allah, lain asyrakta la yahbatunna amalu. Maka akan batal amalanmu, terhapus amalanmu. Batakunana minal khasirin. Jangan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau antum mau sedekah, mau sholat, ya, mau haji, mau umroh, tapi kita melakukan perkara-perkara yang syirik itu tidak sah. Bahkan di antara syirik tadi apa? Riya kan? Riya itu membatalkan apa? Membatalkan ibadah. Sholatnya bisa. Makanya ibadah itu syaratnya dua kalau mau diterima. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau enggak, dua-duanya enggak diterima. Satu, kalau enggak ikhlas itu syirik. Yang kedua, kalau enggak sesuai dengan sunnah namanya bid'ah. Yang pertama, itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ya. Yang pertama tadi, syarat yang pertama ibadah. Syarat yang kedua diterimanya ibadah itu adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ragam kesyirikan sama. Iya, silakan. Boleh. Biar enggak ngantuk. Mana? Sepertinya bersifat pribadi gitu ya Ustaz. Dosa besar yang itu kan untuk pribadinya. Nah, ini ada nggak efeknya untuk orang lain, untuk keluarga, untuk lingkungan sosial atau bahkan mungkin untuk negara? Ini kan baru pertanyaannya. Ya kalau yang namanya dosa maksiat itu bahaya. Bahaya mengancam. Ya. Allah bisa marah. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40 atau 45 itu kan. Wa kullan akhadna bi dzambi. Minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum coba dicari Mas. Dan setiap masing-masing itu kami berikan azab itu dengan sebab dosa. Wa kullan akhadna bi dzambi. Wa minhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami berikan hujan kerikil. Ya. Coba Al-Ankabut ayat 40 Mas. Saya agak lupa itu. Coba baca. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ
tafarraqna Ya, terus wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. artinya silakan. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan di dalam bumi, ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri. Umat-umat terdahulu ya seperti tadi ada yang di hujan kerikil kemudian diberikan suara yang mengguntur, suara yang besar, masuk kaum sodomi itu kan, kaum LGBT itu semuanya itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu. Kemudian ada yang ditenggelamkan dalam air seperti Fir'aun, seperti Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu semuanya efek dosa yang dilakukan oleh manusia, dan dosa yang paling besar itu syirik. Berarti kita dakwah seperti ini kenapa? Ya kita nggak mau jadi korban gitu. Kita kan nggak melakukan syirik, kita nggak dosa maksiat, tapi kalau kita nggak amal ma'ruf nahi mungkar, kena juga adabnya, ya banjir, yang kena gempa bumi seperti di Lombok kemarin, kemudian ada di Palu, khosafna bihil ard, satu kecamatan apa salah ya, atau satu daerah itu langsung tenggelam gitu, tenggelam dalam tanah itu, hilang satu kampung itu, ya apa itu bahasa apanya lupa saya, ya bentuk-bentuk bencana alam itu bahasa ya. Kita tidak melihat bencana alam itu bukan karena dari segi ini pergeseran bumi lah, inilah itu ya, ilmu dunia itu enggak, tetapi itu semuanya karena hilang keberkahan, diangkat keberkahan. Al-A'raf 96 itu tadi, Al-Ankabut 40 ya 40. Nah itu Mas, itu jawabannya ya. Jadi tidak hanya untuk sendiri, jadi kita takut ya kalau bencana itu datang, makanya nggak boleh Al-A'raf 96 coba, nggak boleh merasa aman ya, nggak boleh merasa aman dari yang namanya bencana. 27. Afa amina ahlul qura ayat yang basuna bayata wahum naimun. Afa amina ahlul qura ayat yang, apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Terus atau apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang... Iya itu, kita berarti tumbuhkan rasa takut al-khauf dengan dosa. Nah, makanya para ulama mengatakan jangan melihat dosa itu kecil, tetapi mestinya kita lihat dengan siapa kita berbuat dosa. Makanya kalau orang beriman itu melihat dosa kecil itu akan menjadi besar, karena yang dia berbuat salah itu pada yang maha besar. Gak boleh kita meremehkan dosa, karena kita berbuat dosa kepada yang maha besar. Itu apalagi dosa syirik itu udah paling nomor satu. Dikit-dikit viral. Biasanya kalau pengen viral itu cari yang nomor satu, naudzubillah ya kan, naudzubillah. Nah, ragam kesyirikan ada 2 juga. Kalau tauhid ada 3, syirik juga ada 3. Tauhid ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka syirik juga sama. Ya, syirik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Hanya itu baca sendiri nih. Yang uluhiyah contohnya doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang anak tandain aja ya. Rububiyah sama, Mas. Rububiyah juga sama. Ini menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan. Ada yang percaya kalau ada yang memberikan rezeki
selain Allah. Itu berarti tauhid rububiyahnya nggak benar. Ada yang menciptakan selain Allah, itu berarti tauhid rububiyahnya tidak benar. Ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah. Nah, ini kepercayaan seperti ini adalah menyimpang syirik dalam hal rububiyah. Ada yang bisa menurunkan hujan, menolak hujan, panggil pawang. Ini tauhid rububiyahnya ini. Nah, nanti biasanya, nah ini masuknya ke sini, uluhiyah. Ini rusak, ini juga rusak. Atau di sini rusak, ini nggak rusak, di sini rusak. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu dulu rububiyahnya benar. Rububiyahnya benar, tapi uluhiyahnya yang nggak benar. Kalau orang-orang kafir Quraisy. Sekarang, orang-orang sekarang, na'udzubillah, ya rububiyahnya enggak, uluhiyahnya apalagi. Nah, asma wa sifat juga banyak penyimpangan di sini. Banyak penyimpangan tadi. Dia nggak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sudah tetapkan dan Allah Rasul tetapkan dalam hadis-hadisnya gitu. Allah Maha mendengar, enggak, Allah nggak Maha mendengar. Kenapa antum nggak Allah nggak mendengar? Karena kalau kita tetapkan mendengar berarti menyamakan dengan makhluk. Nah itu kan nggak adab dia. Tidak mentauhidkan Allah dalam bab asma was sifat. Banyak penyimpangan juga di sini. Di sini, di sini, di sini. Nah ini jebakan-jebakan semua ini. Syirik 1, syirik 2, syirik 3. Jebakan semua ini. Hati-hati. Yang sampai kita terjebak dalam jurang kesyirikan. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Itu tadi berapa bab? Tentang tauhid ya. Iya. 3 kalau salah ya. 4 berarti masih 4. Ya 4 bab. Masih ya tambah syirik. Setelah ini ada bab masalah fikih ya, wudhu dan sholat ini antum ajarkan juga ke anak-anak antum nanti. Penting. Banyak orang-orang bahkan yang sekolah Islam pun, yang sekolah bahkan pondok pun mesti harus ditekankan. Banyak yang nggak ngerti, apakah dia nggak ngerti apa memang bandel gitu. Kalaupun bandel ya sudah diingatkan terus. Gitu. Ini penting nih, wudhu ini perintah. Kalau wudhunya nggak benar, sholatnya nggak sah. Ya, apa ini pengertian wudhu apa? Ya. Wudhu adalah mengusap kan, mengusap anggota wudhu dengan air. Apa anggota wudhu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Yang disebutkan kan cuma 4 di sini. Coba lihat. Wuju, aku. Basulah, wajah. Terus tangan. Berarti wajah, tangan. Tangan sampai siku ya. Dan usap apa? Ruus. Ruus itu apa? Kepala dan kaki. Dan terus telinga masuk mana? Masuk kepala. Hidung bisa masuk wajah. Iya udah masuk. Enggak keluar dari sini kan? Ya, keluar dari sini semua. Nah ini wudhu. Semua harus mengikuti syariat. Gitu. Padahal yang batal apa? Kalau yang batal apa sebenarnya? Dia buang air. Belakangnya kan? Ini kan kalau mau dipikir. Makanya kalau wudhu itu sholatnya yang dibersihkan apa? Membersihkan dari hadas. Nah, kalau najis lain lagi. Ini hadas besar. Kalau hadas itu hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan gitu. Sholat harus wudhu untuk menghilangkan hadas. Kalau dipikir-pikir yang kotor bagian belakang, berarti dia mestinya ya kan nggak gitu. Agama itu memang harus dengan dalil, nggak bisa dengan akal. Wudhu, ya wudhu itu penting karena nggak sah sholat tanpa wudhu. Tidak terima sholat sampai dia wudhu. Latuk baswatu ban ahdat hatta yatawaddu. Syarat sah ya. Syarat sah sholat. Bahkan syarat sah ya yang lainnya juga. Selain sholat. Termasuk sholat. Ya, syarat sah sholat. Keutamaan wudhu dicintai Allah, dan mengumpulkan dosa, mendatangi bukan pintu surga, dan yang lainnya banyak ya. Itu baca sendiri. Tata cara wudhu ini antum lihat sendiri nanti. Ada beberapa. Ya. Terus kita next aja.
Habis wudu apa? Oh, Sholat jamaah di sini. Nah, nanti makanya tadi saya habis sholat jamaah, saya ingatkan pada guru-guru, pada teman-teman semuanya, saya dan antum semuanya, kalau memang udah waktunya sholat jamaah diingatkan adik-adiknya, udah, ini waktunya sholat, ya sholat gitu. Tadi muridnya Mas Andri gimana? Udah diingatkan ya? tadi sholat yang tadi Besok pas kita satu ya? pas jam biasa Sendiri ya, itu. bagus. Gak apa-apa, kok ya. Telat-telat dikit dari mulai sholat. Pokoknya kalau udah BP itu sudah wajib sholat, nggak boleh enggak. Ya, jangan dipukulin ya Mas ya. Itu orang tuanya aja. Yang penting kita sholat itu cerewet amat sih Kak. Nanti sih sholat, iya sholat. Pokoknya di sini ya, dengan bahasa antum. Gitu. Nanti kalau antum ditanya di sini, aqimis sholat, warka'u ma'ar raki'in ya, warka'u ma'ar raki'in. Ya ini dalil ya, dalil apa namanya kewajiban sholat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 43. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat jamaah untuk laki-laki wajib. Ya. Ini dari Al-Quran sudah ada Al-Baqarah 43, kemudian dari hadis. Ini ancaman Nabi untuk mereka yang nggak sholat jamaah dibakar. Apanya? Rumah. Kemudian ini juga hadis Imam Muslim, orang buta minta rukhsah kepada Nabi untuk tidak sholat di masjid. Tapi Nabi tidak memberikan, akhirnya Nabi tidak memberikan rukhsah. Dengar azan enggak? Dengar, ya sudah wajib. Ini yang buta matanya. Tapi beda dengan buta hatinya. Nasallallahu salam. Urgensi sholat jamaah banyak. Ini bonus-bonusnya. Kalau tadi kan ini ya hukumnya ya. Kalau laki-laki wajib, perempuan enggak wajib. 27. Kalau sendiri 1. Atau mau pilih yang mana? 27 apa 1? Ya 27 1. 27. Tidaklah 3 dan yang lainnya. Baik, ini kita next ya. Tentang sholat jamaah. Sekarang doa dan keutamaannya. Doa ini termasuk ibadah bukan? Ibadah besar. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Secara bahasa apa maknanya ya? Meminta. Istilah apa? Ya, permintaan seorang hamba kepada Allah. Doa itu ada dua, doa masalah sama doa ibadah. Doa masalah itu maksudnya kita minta, ya Allah, aku minta ini, minta itu, minta di doa masalah. Ada doa yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah ya ibadah, ya sholat, wudhu. Jadi doa ibadah itu yang kita lakukan semuanya itu maksud di dalamnya juga ya makna doa di dalam ibadah yang kita lakukan. Maksudnya kenapa sih kita beribadah kepada Allah ini? Maksudnya kita minta sama Allah supaya dimasukkan ke dalam surga dan terselamatkan dari neraka. Itu maksudnya. Ya, terdapat tersirat doa di dalam ibadah-ibadah kita semua. Permintaan. Nah, ini keutamaan doa. Pertama ibadah, kemudian apa? Dikabulkan doanya, merupakan senjata para nabi. Apalagi nih? Bermanfaat apa yang terjadi maupun belum terjadi, maka hendaklah kalian berdoa. Doa. Kemudian doa penghilang kesedihan, kegelisahan. Ada kan doanya? Kalau sedih, minta sama Allah. Doa merupakan senjata bagi orang terzalimi. Ya, orang dizalimi, doanya mustajab. Doa mampu mengubah takdir. Ya. La yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Antum mau merubah takdir antum, nasib antum, ya sudah doa minta. Allah, saya ingin kaya, dengan kekayaan itu aku bisa bersedekah, jangan cuma kaya aja ya. Ya Allah, saya ingin dipanjangkan umurnya, dengan umur itu aku bisa isi dengan ketaatan. Jangan panjang umur aja, tapi umur panjang untuk banyak harta untuk ketaatan dan untuk
disedekahkan. Berdoa aja. Saya pengen umroh, pengen haji, minta sama Allah semua itu. Minta. Pengen hutang-hutangnya dilunasi, minta sama Allah setiap hari. Setiap hari. Ya. Dia lebih tawakal. Ini menunjukkan tawakal seorang hamba kepada Allah. Gitu. Belum punya rumah, minta rumah sama Allah. Gitu. Pengen mobil, minta aja sama Allah. Apa yang enggak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnuzon, makanya adab-adabnya kan ada nanti ya. Jangan udah minta langsung tadi ya enggak lama-lama ya Allah, jangan lama-lama ya Allah gitu. Ya minta iya. Detail enggak apa-apa. Detailkan aja enggak apa-apa. Ya ini makanya sampai Allah itu ini nih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Orang yang innalladzina yastakbirun, orang yang sombong an ibadati dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhina, akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Nah, adabnya apa? Waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, menghadap kiblat, mengangkat tangan, suaranya lirih nggak usah dikeraskan, khusyuk, menegakkan, memantapkan hati, mantapkan doa yakin, diulang-ulang merengek-rengek gitu kan. Terus nggak boleh tergesa-gesa. Mulai doa dengan memuji Allah, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad berselawat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu sama, alhamdulillah kan pujian. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru minta. Itu caranya. Memperbanyak taubat, astagfirullah, istighfar, menghindari makan minuman yang haram, menghindari mendoakan keburukan. Ini adab-adab husnudzon. Hikmah doa menunjukkan kelemahan ya. Utamaannya tadi sudah bacakan banyak. Doa pasti mendatangkan kebaikan pada seorang hamba meskipun permintaan dalam doanya belum dikabulkan. Jadi doa itu pasti diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama dikabulkan sesuai apa yang diminta, kemudian yang Yang kedua apa? Ditunda. Ditunda sampai di hari kiamat dibayarkan. Yang ketiga diganti dengan yang semisalnya atau diganti dengan keburukan yang dihindarkan darinya yang semisal. Tidak diberikan dalam bentuk apa yang diminta. Tapi diberikan dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk perkara yang bisa membahayakan dirinya. Nah, contoh-contohnya banyak kisah-kisahnya, saya pernah kisahkan itu. Dia udah beli tiket, udah nunggu ketiduran. Pesawat ya kan. Semuanya pada naik pesawat, dia ketinggalan, marah-marah lah dia. Nggak lama dari itu pesawat yang dia pesen itu kecelakaan, dia sendiri yang selamat. Nah, itu jauh lebih besar ya, dia dihindarkan dari maut daripada dia kehilangan tiket tadi itu ya. Tiketnya hangus tadi, ketinggalan pesawat tadi. Enggak seberapa, mungkin 1 juta 2 juta dia tiket itu. Tapi nyawa, nah itu bisa jadi seperti itu. Maka banyak berdoa. Kalau seperti itu, maka banyak berdoa. Kita ini banyak masalah Mas ya, di rumah tangga, di kerjaan kita. Berat, hidup kita ini berat. Nggak kuat kayaknya. Makanya minta kekuatan sama Allah. Minta dimudahkan sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika aslih li sya'ni kullahu. Mudahkan perkaraku semuanya. Wala takilni ila nafsi, jangan bebankan kepadaku sedikit pun. Ya, walaupun hanya ya ila tarfata ain. Ya. Nggak kuat kita ini. Makanya kalau bisa malam itu bangun sholat malam walaupun 2 rakaat, 1 witir, 2 rakaat sholat malam tahajud, witir, minta sama Allah dimudahkan. Kita anaknya udah mulai gede, ya kan?
Terus apa? Biaya sekolah juga mahal, ya kan? Kemudian kebutuhan kita juga banyak, belum 100% lagi. Tapi antum 100% kepada Allah itu cukup. Wa man yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata kita sudah yakin sama Allah. Insya Allah Allah bantu itu. Allah bantu. Cuman saya ditanya sama salah seorang guru BP, gimana Ustaz ya? Kita mau ngambil rumah gitu, tapi kita nggak punya duit atau tidak menemukan yang apa, yang model transaksi yang halal, nggak riba gitu. Ya udah antum ngontrak aja nggak apa-apa. Kan rumah juga ya kan. Nggak, punya rumah itu nggak mesti beli ngontrak juga cukup. Ya, saya juga dulu gitu. Udah daripada nyewa, daripada ngontrak, udah ambil di ini. Walaupun apa namanya, ada transaksi ribanya, enggak, saya enggak. Saya yakin insya Allah sampai hari kiamat ada yang jualan rumah. Iya enggak? Bener enggak? Iya. Saya yakin insya Allah banyak yang jualan rumah. Beli mobil aja ini. Enggak, saya yakin sampai hari kiamat banyak yang jual mobil, jual motor, insya Allah. Yang penting kita nabung. Bener kan? Daripada kita beli yang kredit misalnya. Yang jauh lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu kan. Ya kita sabar 3 tahun aja bisa. Beli yang dengan seharga itu. Insya Allah. Ya Alhamdulillah. Bahkan nasihat Ustadz itu beli rumah tidak wajib. Beli punya ladang nggak wajib ya. Beli mobil nggak wajib, tapi haji wajib. Bentar lagi musim haji nih, udah daftar haji belum? Nah makanya malu kita. Kita bisa DP rumah, bisa DP haji belum. Padahal haji itu sekarang lama sekali ya, 25 tahun kalau salah ya. Padahal DP-nya murah, 25 juta ya kan? 25 juta, murah itu. Ya Allah, kalau kita malu gitu. Bener. Nanti kalau kita mati, ditanya kita, bisa DP rumah, bisa DP mobil, kenapa nggak DP haji itu loh. Nah itu kita malu gitu. Kita nggak ditanya tentang kenapa antum nggak beli rumah. Nah itu perlu diingatkan kita. Kemudian ada pembahasan khalwat. Nah ini yang susah juga ya. Susah deh khalwat ini. Khalwat ini sama ikhtilat beda mas. Kalau khalwat itu berduaan. Nah berduaan. Ikhtilat itu bercampur baur lebih dari 2. Ya. Khalwat itu berduaan nggak boleh. Karena yang ketiga adalah setan. Ini hadisnya. Nggak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Tuh antum berdua, lu istri saya kok, ya nggak apa-apa. Ini ibu saya, ini adik saya, nggak apa-apa deh. Yang bukan mahramnya, makanya la taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Khalwat itu merupakan ya wasilah menuju zina. Wasilah menuju zina hukumnya haram karena Allah mengatakan jangan dekati zina. Bukan Allah mengatakan janganlah kamu zina. Zinanya gimana Ustaz? Ya haram. Iya, mendekati zina aja nggak boleh. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, setiap orang itu pasti melakukan zina dengan matanya, dengan melihat, kemudian dengan tangannya, dengan meraba, dengan apa namanya telinga, dengan mendengar, hatinya berangan-angan, kemudian dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Jadi belum zina saja sudah ada muqaddimatu zina yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang cobaan yang paling besar adalah apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Syahwat itu ngeri ya, terutama wanita. Makanya ada seorang ulama tabi'in. Aduh lupa namanya. Kok lupa ya? Umurnya udah 50 tahun apa 60 tahun. Dia mengatakan matanya rabun. Ya, saya paling takut dengan yang namanya wanita. Itu yang sudah tua. Dari kita masih lihatnya jelas, masih muda. Jangan merasa aman dari
yang namanya fitnah wanita. Ittaqun nisa, ittaqud dunya wattaqun nisa. Nabi mengatakan hati-hati terhadap wanita, fitnah wanita. Nah, khalwat itu ada dua. Yang boleh, misalnya di tempat yang dapat dijangkau pandangan orang lain untuk satu keperluan. Nah, untuk satu keperluannya juga ini perlu di garis bawah ini. Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah kita kumpul-kumpul di tempat yang umum. Misalnya kalau misalnya ngajar antum yang perempuan, misalnya Mas Andri ngajar perempuan tadi ya, perempuan ya, misalnya berarti pintunya dibuka aja. Apalagi cuma dua-duaan, ini namanya kholwat itu. Makanya ini kholwat ya, dibuka aja biar orang lalu lalang itu lihat, jangan ditutup. Kalau bisa jangan di pojok sana. Kalau di pojok nggak mungkin ada yang lewat kecuali ke WC ya. Dapat sebenarnya ya, ada WC masih ada sih, masih bisa. Yang penting dibuka aja. Yang haram itu di tempat yang tidak dijangkau pandangan nanti ditutup nanti. Atau bukan untuk satu keperluan. Muhrim dan mahram. Antum sudah tahu lah muhrim itu orang yang ihram ya. Haji atau umrah itu ihram. Nah, banyak orang salah ngomong muhrim. Padahal itu mahram maksudnya. Mahram adalah yang haram dinikahi karena nasab, pernikahan atau persusuan. Nasab, keturunan, pernikahan, karena nikah atau persusuan, saudara persusuan. Ini ya. Nah, ini. Nanti antum baca sendiri ya. Ini yang putih ini mahram nasab, yang ini apa kuning ya? Ini kuning bukan sih? Oranye ya? Ini mahram karena nikah, yang merah ini bukan mahram, yang merah bukan mahram ya. Ini yang kuning mahram karena pernikahan yang kuning. Mana kuning? Ada enggak? Ini tuh kecil-kecil antara kanan kiri garis Ini toh. garisnya. Oh iya ini saya ya. Antum saya semua ya. Saya ini punya ini mahramnya nih yang putih nih karena nasab, keturunan, kakek, ayah nih semuanya. Kandung ya. Nih keponakan. Nah, kalau saudara ipar mahram bukan? Bukan mahram ya. Nah, keponakan ipar maksudnya ini keponakan kita nikah nanti. Nah, berarti keponakan ipar berarti bukan mahram. Sudah? Nah, kemudian kemana kita ini? Terus ke sini ya. Saudara dari paman atau bibi ya. Paman atau bibi ini masih mahram. Salaman nggak apa-apa. Tapi kalau ipar, paman bibi tapi iparnya ya, paman. Berarti bukan istrinya bibi atau istrinya paman itu bukan mahram. Nah, anaknya paman sama bibi. Nah, anaknya paman bibi berarti sepupu mahram bukan? Nah, biasanya ini yang sering nih salah nih. Salaman nggak boleh nih. Nikah boleh. Salaman. Nah, banyak kan malah balik. Nikah nggak boleh, salaman. Nah, salaman nggak apa-apa, wis cipika-cipiki gitu. Nah, untuk bilang laki perempuan kan nggak boleh. Justru nikah boleh ini. Nah, kalau mau jadi mahram sekalian dinikahi aja nih. Nah, tapi mungkin dilihat nggak etis kalau di sini. Kita cari yang lain lah. Gitu. Kalau udah terpaksa ya kalau kasih penjelasan, Kalau kasih penjelasan ini mahram, apa namanya? Bukan mahram sepupu. Udah, nih ke kiri sudah ya. Nah, ke kanan ini warna apa nih? Oranye ya. Nikah. Antum nikah, punya istri kan? Iya, jadi mahram antum. Nah, kemudian punya anak ya kandung kan? Kandung berarti mahram. Nah, mantu kita ya mahram. Cucu kita punya nikah lagi nanti mahram. Masih mahram. Ke bawah anak tiri. Nah, kita punya istri misalnya nikah sama janda. Nah, anak gawan ya. Nah, anak tiri ini jadi gitu. Nah, istri punya mertua, kita punya mertua ini mahram sampai ke atas. Tapi ke samping enggak ya. Nah, ke samping juga enggak nih. Istri punya saudara namanya saudara ipar ya. Bukan mahram nih. Nah, begitu juga ini. Ibu mertua punya saudara. Ke samping ini bukan mahram.
Bude, Oh, bude, Bukan mahram ya, ya bude. budenya. Ya budenya istri istri. ya. Budenya istri itu bukan mahram. berarti kalau misalnya satu orang tuh dia menikahi adik kakak itu karena Mana? misalnya saya gitu dia nikahinnya istrinya terus dia punya saudara ipar kan berarti masih dia nggak ada garisnya ya Saudara ipar. Ke sini, ke Oh, sini. ada. Oh, ini Kan ada nggak saudara garisnya, ipar. berarti beda ini ya. Beda keluarga gitu Saudara ipar. saudara ipar itu berarti Enggak boleh. Antum Saudara ipar tuh adiknya istri. loh. iya adiknya istri. Iya, memang bukan mahram, bukan mahram. Ya bukan mahram toh. iya. Tapi nggak boleh ada hadis yang lain. Oh gitu. Hadis lain. Bahwasanya kita tidak boleh memperistri adik kakak. Itu. Antum udah dapat kakaknya, pengen adiknya juga. Ya berarti maro. Enggak maksudnya Kan ada kan bukan istilah mahram kan? Ya, tadi kan pertanyaan kan Iya, bukan mahram. Pertanyaan. Ada hadis lain. Tapi ada hadis lain yang Ada hadis melarang. yang melarang. Oh, iya. Begitu. Gitu. Itu maksudnya. Maksud saya Kan bukan mahram, berarti boleh nikah Berarti dong. nikah, Itu dong. maksudnya. Kalau ini kan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu setelah meninggal. Berarti kalau Utsman bin meninggal Affan, itu Nurain ya. Itu meninggal ketika sakit itu, perang Badar tuh, perang Badar. Nabi juga enggak, si Ruqayyah itu meninggal. Nabi belum sempat pulang sampai ke Madinah, udah meninggal si Ruqayyah. Nah, dimakamkan si Ruqayyah. Kemudian setelah meninggal, nikahlah sama saudaranya yang lain, yang Ummu Kulsum, anaknya Nabi ya, yang lain. Nah, si Utsman ya. Gitu. Atau cerai dia, misalnya cerai sudah lewat iddah, dia nikahin adiknya. Ada teman saya yang dia nikah dengan kakaknya meninggal waktu melahirkan di sesar. Nah, terus habis itu dia nikahi adiknya. Ada itu setelah meninggal atau setelah itu ya. Oh, jangan dikumpulin ya sah. Ini terus kemudian kemana nih? Ini ke sini sudah ya? Berarti udah ya? Udah. Ya apa untuk Kalau yang persusuan persusuan ya? itu Ini nggak ada di sini. kalau maksudnya yang saudara Iya, sudah persusuan. itu kan jadi mahram ya. Mahram betul. Nggak boleh nikah. Itu maksudnya persusuan itu langsung atau Langsung netek. Ya, yang disedot yang dipenak. sama aja sih. Sama aja. Yang penting dia sampai dari susunya dia bisa langsung atau Dipompa bisa itu masuk persusuan. yang barangan itu kayak gitu kan apa sama tantenya gitu ya karena ada yang barangan itu kalau cowok satu-satu kan kadang ada satu donor asi oh iya Itu makanya itu asi bahaya itu, makanya harus ada sertifikatnya. Saya kasih masukan. Ini ASI atas nama siapa begitu. Jadi kalau bisa kenal juga tuh. Bisa ada sertifikat. Untuk mengetahui siapa ibu susunya. Jadi ibu susunya ini punya anak-anaknya kan nanti nikah sama itu kan haram. Ya, mesti ada sertifikatnya. Bukan berarti tidak boleh. Itu udah biasa Nabi menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Biasa nggak masalah. itu mahram sama yang memberikan susu. Iya betul. Tapi kalau misalkan Sama saudara-saudaranya juga sama. sama saudara. Iya sama suaminya juga. Jadi ini. Jadi anaknya, anak susu. Iya betul. Ya. Saudara sepupu. Jadi ibu sepusuan. Ya nanti kembali ke sesi ini nih, balik lagi ke sini. Wallahu a'lam. Ini tentang mahram ya. Aduh. Tahu ya. Waktunya nggak harus selesai lah ya. Review. Namanya review. Nanti kan dibagi. Pokoknya terakhir sampai jam berapa ini? Jam 3 ya? 3. Aurat wanita antum baca sendiri. Ya kecuali yang tampak ya.
apa namanya, wajah dan telapak kaki. Terus menghindari khalwat, ya. Ya. Kemudian ini ada jujur. Nah, susah ya untuk jadi orang jujur ya. Antum jadi motivator nanti untuk diri antum, keluarga antum dan yang lainnya, jujur. Wakun ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini hadis-hadisnya, keutamaannya. Ini berkah ya. Kalau jual beli di atas kejujuran ini ada menimbulkan keberkahan. Ini apa ini? Ini nifak itu adalah ketika dia nggak jujur. Orang-orang munafik ini tanda orang munafik 3, dusta dalam berkata. Baik, itu keutamaan jujur, nanti antum baca sendiri. Ya, diancam oleh Nabi, orang yang nggak jujur, menipu, bukan termasuk dari golongan kamu. 3 golongan yang tidak diajak bicara di hari kiamat. Di antaranya orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu atau sumpah yang tidak jujur, dusta. Jujur itu menenangkan jiwa. Sedangkan dusta, bohong itu akan menggelisahkan. Qanaah. Qanaah itu apa? Ya, ini qanaah. Rasa cukup dengan karunia. Cukup. Nah, ini. Kita garis bawahi ini. Siapa di pagi hari, ini hadis ya. Siapa pada pagi hari mendapatkan aman, keamanan, kemudian sehat, 2 sehat, kemudian punya makanan hari itu, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Maksudnya orang kaya berarti. Orang kaya itu menurut Islam itu sebenarnya sederhana ya. Aman, sehat, punya makan. Misalnya ada makan kita, punya duit banyak, tapi nggak sehat badannya. Yang manis nggak terasa manis, yang asam nggak terasa asam, yang gurih nggak kerasa ya, terus banyak pantangan, ya, punya banyak duit kita tapi banyak pantangan, nggak boleh makan ini itu, bolehnya nasi sama air putih misalnya, nggak manfaat. Atau kita sehat, kaya tapi nggak aman, misalnya daerah konflik, ya, seperti di Palestina atau di mana gitu ya, nggak aman, nggak nikmat. Terus meneladani qanaah Rasulullah. Rasulullah orang yang qanaah ya, sampai tidur di tikar. Nanti ada kisahnya nih, antum baca. Adab makan seorang muslim. Nah, adab makan antum baca sendirilah. Ini ya adab-adabnya ya. Cuci tangan, duduk, tidak bersandar, duduk kalau bisa. Ya. Baca basmalah, 3 jari. Bisa tuh antum makan 3 jari. Gini ya. Ini sunnah. 3 jari kemudian dijilat. Tidak terlalu dingin atau panas. Ya. Berlebihan, ambil yang jatuh, tidak berlebihan, tidak suka apa? Kalau nggak suka, maksudnya apa ini? Oh, nggak boleh mencaci, betul. Itu kasihan istri antum udah capek-capek. Asin, kurang ini. Kasihan tahu. Dia tuh istri itu suka dipuji. Ya. Walaupun tidak pada tempatnya. Puji aja, dipuji aja udah. Kasihan. Karena dalam hadis itu perempuan itu lemah ya, lemah akal, lemah agama. Dan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan yang bengkok itu akan patah. Kalau ditinggalkan, ya kan tetap bengkok. Maka istausu bin nisa'i khairan.
tetap berikan nasihat wanita atau istrimu itu dengan cara yang baik. Nggak boleh ditinggalkan, tetap pelan-pelan. Cuci tangan, bersyukur dan berdoa. Yang pernah ya waktu ta'aruf, saya nggak bisa masak, sekarang nggak apa-apa. Nanti belajar masak bareng-bareng. Aduh, harus hati-hati ya bermuamalah dengan yang namanya wanita. Dan nikah semua kan? Secapeknya antum, semarahnya antum, sudah tahan aja. Kalau nggak bisa perang dunia ke ngeri ya. Doanya bismillah, kalau lupa bismillah fi awali wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada dua nih, fi awalihi atau awalahu wa akhir. Terus antum amalkan ini. Sebenarnya gampang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diperdengarkan di mana doanya? Bismillah. Lupa ya, Dek. Bismillah, Pak. Apa doa setelah makan? Gitu. Apa coba at'amani? Segala puji bagi Allah, at'amani, yang memberi makan aku. Ya, dan memberikan rezeki tanpa daya dan upaya dariku. Ini yang ngasih makan siapa? Dia Allah. Kita nggak kuat. Semua kekuatan dari Allah Subhanahu. Abi, Umi bisa kerja segala macam. Abi kerja, dapat duit, beliin, makan, masak, itu Umi yang masak. Itu semua kekuatan dari Allah. Itu mengajarkan apa? Tauhid sebenarnya. Dari doa ini diterangkan aja sebenarnya. Terus setiap hari seperti itu. Minum sama sih sebenarnya. Hampir sama lah ya. Ibadah, basmalah, tangan kanan, duduk, tidak ditiup, tidak menenggak minuman. Menenggak minuman maksudnya Langsung pada teko, dari teko kali. dari teko yang itu ya, tapi kalau dari botol nggak masalah itu. Yang penting botolnya kan kelihatan. Penyuguh terakhir yang minum, yang menyuguhkan ya, tamunya dulu minum baru. silakan. Udah minum baru kita minum. Kadang tamunya nggak minum. Tahu belum disilahkan minum. Tamunya kan nungguin kita. Iya, enak. Ini termasuk adabnya. Kemudian dideketin. Minum Pak, bukain. Terus makanannya dibukain itu, buka. Gitu, bagus. Enggak, kalau pas ini kan Pak, dibukain. Dibiarin. Kadang kita Enggak niat nggak ditawarin lagi. Aduh, ya Allah, ini udah haus kok nggak di. Pak, ini batuk sampai pura-pura batuk ya. Tidak suka tinggalkan. Bersyukur dan berdoa, tidak menghela nafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ada itu. Mungkin ada murid ya, masuk itu ya. Kemudian ada bangun tidur ya. Ini ada mengusap wajah, kemudian bangun tidur ada doanya. Apa doanya? Alhamdulillah ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Kemudian siwak. Ya, ini adab-adab. Sebelum tidur juga ada. Itu baca sendiri. Ketika masuk ke kamar mandi juga ada toilet. Ini doanya masuknya. Wah, dan seterusnya. Bersin. Bersin ini ya. Saya kasih tahu nih. Ada bersin. Antum bersin alhamdulillah dulu, baru kasih doa yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi kalau orang non muslim ya, non muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, antum nggak perlu ngomong yarhamukallah, tapi langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya apa? Semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan memberikan keadaan yang lebih baik dari yang sekarang. Maksudnya semoga kamu masuk Islam gitu. Jangan dijawab
yahdikumullah. Yarhamukallah. Ada memang seorang Yahudi kalau nggak salah, pengen di samping Nabi bersin, alhamdulillah, pengen dikatakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepadamu. Enggak, tapi jawaban Nabi, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Oh ya udah. Semoga kamu masuk Islam gitu loh. Itu ya. Nah, sudah anak kasih tahu ya. Semoga antum mendapatkan taufik. Keutamaan salaman. Salaman itu apa? Jabat tangan ya. Ini ya, diampuni dosa, menimbulkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, tanda kelembutan hati. Ucapan salam, kemudian jabat tangan dan seterusnya. Ini ada persalaman. Enggak buru-buru melepaskan. Enggak boleh salaman dengan wanita yang bukan mahram ini nih. Ini penting nih diingatkan ketika lebaran, terutama ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak besi sungguh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Anda suka canda? Oh, suka sekali. Tapi adab-adabnya dilihat. Nggak boleh dusta, ghibah, menghina, ya. Kemudian nggak boleh menjadikan syariat itu menjadi bahan olok. Entah azan, entah sholat, entah yang lainnya. Jangan banyak tawa dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya ini sirah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini biografinya. Ini biografinya ya. Abu Bakar bin Utsman bin, jadi gini, Abu Bakar namanya Abdullah ya. Bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar. Ini nggak tahu ini tanda panahnya benar apa enggak? Ya benar ya. Benar kan? Iya, artinya ini Fihir punya anak sini kan? Punya anak Lu'ay gitu kan? Benar kan? Berarti satu keturunan sama Rasulullah. Iya, di sini ketemu. Di Murrah sini kalau nggak salah. Ya, di kakek yang kelima apa berapa? Apa ke-8? Ke-8 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, keutamaannya banyak. Ya, sabiqunal awalun, kemudian dari as-siddiq, ya, meyakini peristiwa yang dicintai Rasul, menjadi khalifah. Kemudian dalam surat At-Taubah itu huma fil ghar, ketika Nabi dan Abu Bakar itu di goa, dikejar-kejar siapa? Orang-orang kaum musyrikin Quraisy saat beliau hijrah ke Madinah. Nah, itu. Bahwa orang yang dimaksud dalam surat At-Taubah itu adalah Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umar ya. Namanya siapa? Umar ya bin Khattab. Ini kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar itu tadi kunyahnya Abu Bakar. Bapaknya Bakar, Abu Bakar. Namanya siapa Abu Bakar? Abdullah gitu. Jadi Abu Bakar itu terkenalnya dengan kunyah. Kalau Umar terkenalnya dengan nama. Ini Bakar itu berarti anaknya. Ya, anaknya atau nama, kadang nggak mesti anak sih. Ya. Kadang anaknya bukan Bakar gitu. Seperti Aisyah itu nggak punya anak, tapi kunyahnya Ummu Abdillah. Tidak mesti anak nama anaknya. Ya, wallahu a'lam. Ini sama tadi ya. Ke sini ya. Oke. Utamanya ini. Gelarnya Al-Faruq. Amirul Mukminin. Umar meninggal ditusuk ya sama Lu'lu'ah Al-Majusi. Ketika sedang mengimami sholat subuh. Kemudian ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini biografinya. Ini, untuk tadi julukannya untuk Utsman apa? Dzul Nurain. Pemilik dua cahaya, yaitu menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu. Hartawan lagi dermawan. Kaya dia. Dermawan. Menjadi khalifah ketiga. Nah ini keutamaannya nih. Mushaf yang sekarang itu dijadikan di Selangkawan jadi satu.
memudahkan. Ini siapa yang menyatukan yang mengumpulkan ini? Khalifah Utsman bin Affan. Ini wafatnya. Umur 80 tahun, meninggal dunia karena dibunuh oleh pemberontak dari sekte Khawarij. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini biografiknya, ini keutamaannya. Keutamaannya Ali apa? Nah, ini. Kedudukannya di sisi Rasul seperti Harun dan Musa. Sudah seperti dekat banget gitu. Ya, seperti saudara gitu. Nih, kedudukannya ya. Nih sudah tak kasih tahu nih. Ya. Nah, ini yang sempat saya kasih tahu ya. Wafat pada tahun 40 Hijrah, dibunuh Abdurrahman bin Muljam, sekte Khawarij juga. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah selesai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dimudahkan antum dalam evaluasi. Ini kajian ekspres Ustaz. Ya, cukup, nggak ada lagi apa namanya? Nggak ada post test. Nanti apa namanya? Evaluasinya. Ya, Post testnya kita kelas tutup besar Ustaz ya. dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.